membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas kontradiksi antara umat Islam dengan prinsip ajarannya. Ini kenapa kita bahas atau kita angkat? Ternyata memang kontradiksi inilah yang membuat Islam ini menjadi agak stagnan, tidak berkembang dengan pesat, jumlah pemeluknya segitu-segitu aja, dan proses islamisasi kepada seluruh umat manusia itu kayak berhenti di satu titik, nggak maju-maju lagi. Apa penyebabnya? Banyak pastinya, tapi salah satunya adalah tadi, kontradiksi. Yang saya maksud dengan kontradiksi adalah begini: kita sebagai pemeluk agama Islam seharusnya kan menjadi cerminan dari betapa indahnya agama Islam, sehingga membuat orang-orang di luar Islam itu jadi tertarik, jadi senang dengan Islam dan sebagainya. Tapi karena ada kendala yang satu ini, ada kontradiksi antara para pemeluk Islam dengan ajaran agama Islamnya itu, yang satu ke sono, yang satu ke sini gitu Pak, kagak ngalor, kagak ngidul. Nah, itu yang membuat gerakan dakwah Islam itu kayak berhenti, bahkan di beberapa titik mundur. Ya, saya kasih contoh gini Pak, ini sebagai ilustrasi di awal ya. Islam itu memang berkembang di Indonesia, tapi tidak berkembang di beberapa negara yang lain, kayak misalnya Cina gitu Pak. Itu enggak. Ada sih orang Cina yang masuk Islam, bahkan sebelum Islam sampai ke Indonesia, Islam sampai ke Cina dulu. Itu kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Guangzhou. Tapi kalau kita lihat Cina secara keseluruhan, ya mereka bukan Muslim. Cuma ya beberapa gelintir saja dari peradaban Cina yang begitu luas yang masuk Islam. Begitu juga ya yang kayak Cina juga lah, kayak misalnya Jepang, Korea, Utara Selatan, Hong Kong gitu ya, atau juga Taiwan dan seterusnya, itu nggak Islam juga Pak. Artinya kayak Wali Songo masuk Indonesia, oke. Menyebarkan Islam di Indonesia, oke. Tapi kemudian ke yang lain-lain itu enggak, kayak berhenti di tempat begitu Pak. Begitu juga ketika dakwah Islam masuk ke benua Eropa. Iya benar, Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil menembus benteng Bosporus. Konstantinopel direbut dan dijadikan namanya Istanbul sebagai pusat ibu kota pemerintahan Islam, khususnya Turki Utsmani. Tapi itu Eropa Timur Pak. Ya, wilayah-wilayah yang sekitaran Eropa Timur ya memang Islam. Tapi kalau kita bicara daratan Eropa secara keseluruhan, Inggris gitu Pak, ya Perancis, Jerman, ya negara-negara blok barat lah gitu, Eropa Barat, itu kan tidak Islam juga sebenarnya sampai hari ini. Bahkan termasuk juga benua Amerika, Utara Selatan, Australia, itu wilayah-wilayah yang rada-rada blank spot gitu Pak. Dan kalau kita lihat secara global, yang katanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya kasih sayang buat semua alam, ternyata hanya diterima oleh kurang dari 1/4 penduduk muka bumi. Kurang dari 1/4. Jadi gini Pak, populasi umat manusia sekarang kan ada 7 miliar. Ada yang bilang lebih sampai 8 miliar. Ya kurang lebihnya itulah 7-8 miliar. Pertanyaannya, berapa jumlah kaum muslimin, orang-orang yang memeluk agama Islam di dunia? Nah itu secara statistik angkanya tidak besar, tidak terlalu menggembirakan juga. Ya emang ini saya ngomong agak pahit-pahit dikit Pak, tapi nggak apa-apa, biar kita menapak ke bumi, jangan kita
merasa bangga tapi ternyata jauh dari ekspektasi. Pemeluk Islam di dunia ini Pak kurang dari 2 miliar. Ya, angkanya cuma tembus sampai di 1,9 M, 1.900 juta. Kita bangga karena dari 1,9 M itu yang paling besar memang kita nih, Indonesia ya. Bapak kalau lihat atau cek ya di daftar antrian haji, maka kuota haji terbesar yang diberikan oleh Saudi itu kepada negara Islam yang lain itu bukan Mesir gitu Pak, bukan negara-negara Arab, bahkan juga bukan India atau Pakistan, Indonesia yang paling besar. Nah sampai di situ kita bangga, alhamdulillah. Berarti orang Indonesia tuh hebat juga ya, negara dengan status populasi Muslim terbesar di dunia. Di belakang kita baru ada India, Pakistan dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara Islam secara global, pemeluk agama terbesar di dunia masih Kristen. Terus terang aja, masih Kristen. Ya walaupun ya kita juga tahu agama Kristen itu banyak pecahan-pecahannya sih ya. Di Indonesia saja dirjennya itu ada 2 Pak, ada Katolik, ada Protestan ya. Tapi secara umum kita bilang mereka Nasrani lah begitu. Nah memang kalau di Indonesia jumlahnya nggak banyak, mayoritasnya Muslim 83% lebih. Tapi kalau dunia, banyakkan mana pemeluk agama Kristiani dengan Islam itu Islam tuh malah nomor 3 malah gitu. Jadi kita tuh nggak menjadi pemenang sebenarnya. Dan inilah yang saya bilang kontradiksi. Kenapa? Kita mulai dengan ayat Al-Quran Pak. Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam surat Ali Imran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dimunculkan di tengah manusia. Harusnya Pak sebagai umat terbaik, ya paling enggak penerimaan umat manusia terhadap agama Islam itu setidak-tidaknya menggambarkan, wah ini memang baik nih semua orang pakai. Tapi ternyata prestasinya enggak Pak. Itu enggak nomor 1, bahkan nomor 3 malah di dunia ini kan. Ini yang saya maksud dengan kontradiksi. Tapi sebagian ulama mengatakan begini, sebenarnya sih terbaik, tapi waktu lalu Pak, zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kayak tim nasional kita pernah ikut kejuaraan kelas dunia, tapi zaman Hindia Belanda gitu. Zaman Merdeka malah nggak pernah ikut gitu kan. Sekarang malah pelatihnya diganti lagi gitu ya. Nggak ngomongin bola sih. Tapi maksud saya begini, umat Islam pernah jadi umat terbaik, tapi di masa Nabi, di masa para sahabat, di masa generasi-generasi awal. Makanya ayatnya berbunyi kuntum khaira ummatin, dulu kamu pernah jadi umat terbaik dulu, tapi yang begitu kesininya udah enggak terbaik lagi. Ya terbaik apaan, orang dijajah bertahun-tahun ya kan. Dan banyak yang masih negara miskin hari ini di mana-mana. Apalagi juga sebagian negara-negara Islam, wabil khusus yang di Timur Tengah kan masih terlibat perang saudara ya, yang enggak jelas urusannya. Terbaik dari mana ya kan? Justru yang terjadi Pak, gelombang pengungsi besar-besaran dari negeri-negeri Islam, dari Arab lah gitu kira-kira, ke kemana-mana lah, ke negeri-negeri yang makmur. Yang makmur tuh ya Eropa gitu ya kan, ke Australia, kemana-kemana gitulah. Artinya dibilang umat terbaik itu iya sih pernah, tapi zaman dulu. Kalau sekarang mah udah kebalik. Makanya dikatakan itu ada kontradiksi. Jamaah sekalian, kontradiksi demi kontradiksi ini memang kesini semakin banyak kita alami Pak. Ya, saya akan mulai dulu dari yang sifatnya ritual peribadatan. Contoh nih Pak, bentar lagi nih 2 bulan lah kira-kira ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Pak, bulan Ramadan itu kan bulan puasa ya. Harusnya namanya orang puasa, makanan itu Pak tambah banyak apa tambah sedikit yang kita konsumsi? Harusnya berkurang dong Pak, ya kan? Harusnya.
Jadi kebutuhan pangan, ya, makanan harusnya berkurang, Pak. Iya nggak? Nah, aturannya kita makan sehari 3 kali, tapi kita makan ya kuranglah sehari 2 kali. Paling tidak kita bisa menghemat 1/3 dari kebutuhan makan kita. Itu teorinya, Pak. Ya kan? Sebulan loh, lumayan loh bisa menghemat harusnya. Tapi kalau dalam kenyataannya kan enggak. Ini sekarang cabai nggak turun-turun nih, Pak. Ya, naik terus harganya, ya kan? Kayaknya dia nggak turun sampai habis Lebaran. Dan biasanya harga-harga sudah merangkak naik duluan sebelum bulan puasa terjadi. Saya bayangin, Pak, bulan puasa itu namanya aja bulan puasa, Pak. Harusnya puasa. Tapi kebutuhan makan kita, konsumsi kita itu naik 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat. Nah, pertanyaannya, kok kontradiksi sih? Kan harusnya bulan Ramadan, bulan puasa, bulan hemat. Tapi kebutuhan orang, Pak, di bulan Ramadan jadi kayak kebalikannya. Orang yang sibuk mau pulang kampung cari duit. Orang yang sibuk mau lebaran silaturahmi cari duit. Orang yang sibuk mau ngejamu tamu-tamu cari duit. Belum lagi buka puasa bersama, boh, duit semua itu, Pak. Ya, kebutuhannya jadi bertambah. Pada ngumpulin makanan, siap-siap nih mau Ramadan gitu. Jadi, Pak, bulan Ramadan itu harusnya tuh bulan yang hemat harusnya. Tapi dalam fakta kenyataannya, bulan Ramadan adalah bulan peningkatan gizi. Dan jadwal puasa kita yang harusnya mengurangi 3 kali makan jadi tinggal 2, ternyata enggak ngaruh, Pak. Tetap kita makan 3 kali sehari. Cuman jadwalnya doang geser, Pak. Ya kan? Aturan sarapan pagi jadi sahur. Aturan makan siang jadi buka. Nah, habis tarawih, Pak, masih ada satu partai lagi itu yang belum selesai itu, ya kan? Dan kalau kita buka puasa, apalagi yang namanya bukber, ya, buka puasa, wah, dari jam 2 siang, Pak, jam segini nih, orang udah ribut nyari takjil, ya kan? Bahkan orang Kristen aja itu sampai bingung gitu. Kenapa? Kok jadi banyak makanan ya bulan Ramadan? Katanya bulan puasa. Nah, ternyata, Pak, bulan Ramadan di kita prakteknya itu bukan bulan puasa. Puasanya sebentar doang, Pak. Tapi setelah itu makannya kagak habis-habis gitu. Semua dimakan. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Seharusnya saya juga bingung. Siapa yang mula-mula ngajarin kalau Ramadan tuh kita banyak-banyakin makan? Kan enggak harusnya. Coba aja lihat Rasulullah, ya kan? Bulan Ramadan apa dia makan kolak gitu kalau buka puasa? Ya enggak. Makan apa yang ada aja, emang dasarnya adanya korma, ya korma. Kita, Pak, makanan pokok kita bukan korma, nasi. Tapi tahu bagaimana ceritanya? Pokoknya gua nggak mau tahu kalau lebaran mesti ada korma. Nah, gitu, Pak. Seolah-olah korma jadi makanan wajib. Padahal di masa Nabi, Pak, ya, Nabi itu buka puasa pakai korma bukan karena di kurma itu ada rahasianya gitu. Enggak. Emang itu makanannya dia tiap hari itu korma. Jadi kalau berbuka pakai korma sama dengan kita buka pakai nasi, gitu, Pak. Lagian orang Mekah, orang Madinah di masa itu, Pak, yang namanya makan korma itu nggak ngaruh gara-gara dia Islam terus baca syahadat terus makannya jadi korma gitu. Saya tanya, Pak, kalau yang nggak masuk Islam kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu makannya apa, Pak? Ya korma juga emang makanan dia, ya kan, Pak? Jadi kalau dibilang makan korma sunnah Nabi, ya sunnah Abu Jahal juga sih sebenarnya, gitu kan sebenarnya. Nah di kita, Pak, terjemahannya jadi kemana-mana. Berbuka puasa dengan korma, kan korma rada manis-manis tuh, Pak. Sampai muncul tuh iklan, berbukalah dengan yang manis, gitu. Rawahu sosro, gitu ya. Apapun puasanya, minumnya tetap teh botol sosro, berbuka dengan yang manis. Jadi kemana-mana gitu, Pak, jadi liar gitu, ya kan. Nah itu contoh yang real saja. Contoh yang lain masih dalam ruang lingkup ibadah, Pak, yang namanya kita ibadah haji, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dari awal mengatakan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji, tidak semua. Khusus yang memang mampu, Pak. Mampu itu artinya dia punya kekayaan untuk membiayai hajinya itu. Kalau di masa Nabi mampu itu punya ontak, punya bekal. Ya kalau zaman sekarang ya mampu itu ya orang kaya lah, begitu kan. Kalau dia nggak kaya, duitnya pas-pasan, tidak mampu, dari awal dikatakan tidak wajib haji. Nggak wajib, Pak. Emang nggak mampu mau bilang apa? Tapi Pak, tiap tahun kita demo, turunin harga ONH, gitu Pak. Begitu harga ONH biaya perjalanan haji itu naik, kita ngomel-ngomel, gitu kan. Ya, yang ngomel Pak, yang nggak punya duit sebenarnya. Kalau duitnya banyak miliaran, lu bilang haji 200 juta juga, ayo gue beri, ya kan? Pak, yang ONH plus tuh, yang hajinya pada ratusan juta, itulah liman istata'a ilaihi sabila. Yang kere-kere kayak kita Pak, dari awal kagak wajib haji itu. Nah kalau emang udah nggak wajib, udah nggak usah ribut mau haji segala. Kan kita kebalik Pak, duit kagak punya, tapi semangat hajinya tinggi. Begitu harga hajinya tinggi, ngamuk dia. Nah padahal Nabi dari awal sudah bilang, nggak punya duit ya nggak wajib lah. Nggak ada kewajiban pergi haji buat orang yang nggak mampu. Al-Quran loh itu Pak, liman istata'a ilaihi sabila, kan gitu Pak. Cuman saya kalau ceramah kayak gini Pak, saya banyak dimusuhin sama teman-teman saya sendiri Pak, wabil khusus yang pada punya travel haji. Jangan gitu loh, orang dimotivasi biar mau pergi haji walaupun kere. Ya gimana kayak caranya, cariin talangan kayak atau gimana caranya, begitu Pak. Jadi kontradiksi Pak, miskin semangat haji. Ya kalau saya sih bilang, udah lu gak usah mikirin haji, lu beli rumah aja yang bener, ya kan. No, biayain hidup lu dulu, beresin semua, ngapain lu mikirin haji? Wah nggak enak dong, yang lain pada haji masa saya belum, gitu. Ya haji kan bukan masalah gengsi, ya kan. Nah kalau emang rindu pengen lihat Ka'bah beneran, berangkat umroh sono, gak ada cuma jigo beberapa lah gitu harganya kan. Sementara kalau haji Pak, wena biasa, nunggunya 40 tahun, ya kan. Keburu tua. Nah kalau sekarang dia umur 50, nungguin 40 tahun, umur 90 mau digotong apa bagaimana? Ya kan? Nah, dari awal sebenarnya Allah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk pergi haji. Tapi ya begitulah kita. Kalau udah haji, wow semangatnya luar biasa. Nah, kontradiksinya justru dengan zakat, Pak. Hampir mirip dengan haji. Allah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk berzakat. Hanya yang hartanya berlebih, ampe tumpe-tumpe, kebanyakan harta, ampe numpuk, nganggur, nggak kepake dan sebagainya, nah wajib tuh, gitu Pak. Ini Pak, pendapatan pas-pasan, P11, pergi pagi, pulang petang, pantat pinggul, pegal-pegal, pendapatan pas-pasan. Disuruh zakat, gitu kan. Zakat apanya yang mau dizakatin? Enggak, itu zakat profesi. Nah lo ngarang tuh Pak, ya kan? Ya mohon maaf nih, kan kita sekarang sebenarnya yang kena wajib zakat tuh kan kalau duitnya banyak, nganggur, melebihi nisab dan sudah melewati 1 haul. Kan itu sebenarnya. Nah gaji sih adalah 20 juta sebulan. Tapi kan pengeluaran 25 juta Pak, tiap bulan kan tekor, ya kan. Pas gajian sambil meringis-meringis, nangis-nangis, kenapa? Belum juga masuk kantong duit, udah langsung harus bayar utang dan sebagainya. Orang kayak gitu Pak, dikenain zakat profesi. Kebayang kan Pak? Ini zakat yang salah sasaran kalau menurut saya. Harusnya, orang kayak pelatih sepak bola Sintayong. Nah, tapi kan dia kagak Islam ya, jadi kan nggak wajib bayar zakat juga gitu. Ya taruh dia baca syahadat gitu, dia wajib tuh, ya kan. Duitnya banyak, sampai tumpe-tumpe gitu kan. Pemain bola internasional kelas dunia, penyanyi, artis apa, itu bayar zakat lah gitu kan. Lah kita Pak gaji pas-pasan, mana banyakan utang, ya kan. Ribet gitu Pak. Tapi kena zakat. Gitu. Nah oleh karena itu problemnya adalah begini Pak, kalau orang haji duitnya kurang, ya kan, dia cari gimana caranya biar bisa haji. Nah orang kita Pak, duitnya emang kurang sih ya, dia pura-pura nggak mau bayar zakat. Kenapa? Orang gue miskin gitu.
Jadi Pak, mulai dari puasa, haji, zakat, di kita tuh banyak sekali memang hal-hal yang sifatnya agak-agak kontradiktif gitu ya. Yang sholatnya nih Pak, agak kontradiktifnya begini. Sholat itu Pak, harusnya kalau kata Al-Quran, inna sholata, sesungguhnya sholat itu ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah kemarin Pak, saya ngisi pengajian kayak gini nih, hari Senin. Ini kan hari apa nih, Rebo ya, 2 hari yang lalu. Di KPK Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan saya nanya, cuma nanya doang. Nih yang di tahanan ini rata-rata kalau zuhur kayak gini pada sholat nggak? Sholat Pak Ustaz, mereka rajin-rajin sholatnya. Oh, kirain nggak sholat. Oh sholat. Nah kok korupsi? Nah itu dia masalahnya gitu ya kan. Iya pada korupsi Pak, ya kan. Yang korupsi itu pada rajin sholat, rajin puasa juga. Kalau Ramadan Pak, buka puasa bersama gitu. Jadi di tahanan KPK itu Senin maghrib kita buka puasa bersama, Kamis buka puasa bersama. Rajin Pak sholatnya Pak. Ya puasa Senin Kemisnya aja rajin gitu. Dan banyak yang bergelar haji juga gitu, ustadz juga ya kan. Tapi kenapa di sini pakai rompi oranye? Nah itu dia masalahnya. Sholatnya tidak mencegah dari dia berbuat keji dan berbuat mungkar. Ya mungkin dulu sebelum jadi pejabat niatnya masih suci Pak, masih bersih, nggak tahan lihat kebobrokan sistem di negeri kita. Jadi saya mau dakwah, saya mau perbaiki sistem dari dalam. Masuklah dia ke dunia politik. Dia jadi gembongnya, gitu kan. Nah itu kan kontradiksi Pak, ya kan? Kontradiksi itu, ya kan? Ini kalau kelas pejabat. Kelas masyarakat lebih parah Pak. Gini, di samping rumah saya tuh Pak ada masjid. Ya namanya masjid Pak, sholat berjamaah 5 waktunya itu udah cakep dah. Cuman yang jadi masalah Pak, 1 jam sebelum subuh itu masjid berisiknya minta ampun Pak. Menaranya nggak terlalu tinggi, tapi speakernya ada 12 itunya Pak, corongnya itu, ya kan, kencang banget Pak, ya kan. Saya kira masjid itu udah penuh kira-kira menjelang subuh gitu kan. Begitu saya datang, mikrofon doang Pak, berduaan sama MP3 gitu kan. Kagak ada orang masjidnya itu, berisiknya minta ampun. Saya bilang kecilin, saya dibilang PKI lu ya, katanya begitu Pak. Jadi ini masjid Pak, berisiknya minta ampun, ya kan. Zikirnya kenceng banget, azannya kenceng banget, apalagi kalau udah yang namanya pengajian. Pak, begitu saya hadir di pengajian, ya bajai Pak, cuman 2 orang di sono, 2 orang di sini. Ustadznya teriak-teriak kenceng banget, orang keberisikan. Satu kampung itu Pak, wah kayak ada tablik akbar. Begitu kita masuk masjid kagak ada orang gitu kan, tapi speakernya kencang. Nah itu Pak yang membuat di beberapa komplek perumahan harga rumah kalau nempel sama masjid jatuh Pak harganya. Iya kan? Kenapa? Udah berisiknya jadi masalah. Nanti kalau pas lagi ada sholat jamaah, nah lo macet kagak bisa bergerak. Bikin masjid kagak mikirin parkiran, ya kan? Akhirnya orang parkir sembarangan. Nah itu Pak, konsepnya bagaimana? Harusnya kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini keji banget, mungkar banget, berisikin masyarakat, bikin jalanan macet. Tapi ustadznya nggak ngerti Pak, dikasih tahu begitu, bagus Ustadz, dia ngomong sama saya begitu. Kenapa? Semakin macet jalanan berarti sukses syiar dakwah kita. Nah ini kan susah Pak. Ini mau ngomongnya bagaimana caranya, ya kan? No di Pancoran, sonoan dikit kan ada masjid tuh. Kalau udah yang namanya pengajian Pak, nggak bergerak orang. Ada macet 5 kilo itu Pak, situ Pak, ya kan? Orang bingung ada apaan, ternyata ada pengajian, gitu, ya kan? Saya bilang, ini jamaah nggak bisa diatur bagaimana sih? Ini harusnya biar lancar nih, gitu kan? Karena orang yang lewat di situ Pak, bukannya memuji tapi memaki, gitu Pak. Semoga pengajiannya bubar, semoga cepat hujan, semoga ustadznya ditangkap, gitu-gitulah Pak. Niatnya jadi jelek akhirnya. Kenapa? Karena keberadaan masjid ganggu. Bukan masjid itu memberikan kenyamanan kebaikan, tapi malah ganggu suaranya, macetnya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya bilang kontradiksi.
Ajaran Islam di satu lembah dan umat Islamnya ada di lembah yang lain. Nah, ini gimana caranya biar ketemu? Itulah problem kita hari ini. Bagaimana agar umat Islam itu punya semangat keagamaan, tapi yang sesuai dengan prinsip dasar agama itu sendiri, bahwa Islam itu kebaikan, Islam itu rahmatan, dan seterusnya. Kadang-kadang Pak, kalau udah masuk bulan Idul Adha, saya tuh sering agak miris. Mirisnya gimana? Gini nih Pak, ya memang ada kesunahan kalau Idul Adha kan disuruh nyembelih kurban, bener nggak Pak? Ya kan? Itu kan sunnah dari Nabi Ibrahim, ya kan? Dan juga ada perintahnya di dalam Al-Quran. Apa itu bunyinya? Fasalli li rabbika wanhar, kan gitu ya. Nah, di seluruh dunia umat Islam tuh melakukan penyembelihan kurban, nggak ada yang salah. Cuma begini Pak, saya nih waktu haji kemarin 2019 sebelum Covid, yang haji itu kan jutaan, ada kira-kira 3 juta lah yang haji, dan semuanya Pak menyembelih, apakah kurban, apakah itu namanya hadyu, apakah itu bayar dam dan sebagainya. Tapi saya belum pernah melihat ada kambing atau sapi dijual di tengah kota Mekah. Nggak ada. Semuanya kurban. Tapi saya nggak pernah lihat kambing sama sapi di tengah kota Mekah lagi dijual di pinggir jalan. Bandingin sama Jakarta Pak, itu yang namanya halte bis berubah jadi kandang, ya kan? Kotorannya di mana-mana Pak, ya kan? Dan lebih parah lagi adalah masjid berubah jadi kandang sapi. Alasannya apa? Kita mau mengerjakan perintah Allah, yaitu menyembelih kurban. Masalahnya Pak, kenapa kurban harus di masjid? Itu pertanyaan paling dasar. Saya mau tanya Pak, apakah Rasulullah dan para sahabat menyembelih kurban? Menyembelih. Di mana tempat menyembelihnya? Ya di tempat penyembelihan, bukan di masjid. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin kalau nyembelih hewan kan najis Pak? Darahnya itu kan najis. Kenapa di masjid dibuang-buang darahnya itu? Dan melihara hewannya selama beberapa hari, kenapa di halaman masjid? Siapa yang ngajarin masjid itu dikotorin dengan kotoran hewan? Siapa yang ngajarin itu? Ulama yang mana yang ngajarin kayak gitu? Nggak boleh kan Pak? Orang di masa Nabi ada orang Arab dusun masuk masjid, dia kencing sembarangan, mau digebukin Pak. Masjid tempat suci, ngapain lu kencing di sini? Kita hari ini Pak, kambing bawa ke masjid, sapi bawa ke masjid, dia sembarangan di masjid. Pak, 2 minggu menjelang Idul Adha, kalau kita ke masjid, masuk masjid tekap hidung Pak, ya kan? Tapi kalau kita bilang sama kiainya, ustadznya, DKM-nya, emang begini ajaran Islam. Nah, kan kacau nih Pak. Siapa yang ngajarin menjadikan masjid tempat penyembelihan hewan? Menyembelih kurban itu perintah, tapi bukan di masjid dong tempatnya. Nah ini Pak, kontradiksi yang sering kita lihat. Karena semua pada diam, bahkan kayak setuju, jadi kayak itu bagian dari agama. Kan itu yang harus kita kasih tahu, ya kan? Masjid jangan dikotorin. Masjid itu tempat yang wangi. Kita Pak masuk masjid, yang habis makan bawang makruh masuk masjid, ya kan? Mulut tuh bau comberan tuh makruh masuk masjid. Ini sapi dengan kotoran-kotorannya taruh di halaman masjid, ada-ada aja. Tapi itu yang terjadi Pak, dan kita menganggap biasa-biasa aja. Nah ketika saya bilang coba ente datang ke Mekah, ya kan, lihat kota Mekah steril Pak, kagak ada kambing, kagak ada sapi, kagak ada onta di dalam kota Mekah, di daerah hunian, apalagi di Masjidil Haram. Emang pernah Pak di halaman Masjidil Haram ada sapi, ada kambing, ada yang jualan onta di situ? Nggak ada. Tapi apakah orang Saudi tidak nyembelih kurban? Nyembelih. Di mana? No. Di Mina nyembelihnya. Ada lokasinya sendiri, bukan di masjid. Nah itu yang kadang-kadang kontradiksi ini perlu kita luruskan. Ini saya nggak ngomong di bulan Idul Adha, kenapa? Karena kalau udah ngomong di Idul Adha pada ngamuk Pak. Mumpung sekarang belum ada, kita kasih tahu aja. Ntar secara alam bawah sadar Bapak cerita nih sama tetangga, keluarga, saudara, ya kan, masjid jamaah. Emang kita masih aja mau nyembelih di masjid? Gitu. Kemarin waktu Idul Adha saya ceramah gitu Pak, DKM yang ngomel. Siapa tadi ustadznya gitu, coret, jangan undang lagi, katanya begitu Pak. Dia kesel sama saya gitu kan, ya nggak apa-apa saya bilang.
Habis saya kesel, masa mesti dikotorin sama kayak gitu-gitu? Taruh di mana kayak itu kambing begitu kan? Dia bilang, Ustadz, ini justru buat siar pala lo. Siar masukin kambing ke masjid tuh bukan siar, namanya menghina, ya kan? Menghina Pak. Abu Lahab, pamannya Nabi itu, caranya dia menghina Nabi. Pintu rumahnya Nabi itu Pak, dia taruhin kotoran onta sama usus-ususnya sekalian taruh di situ. Boh, orang pada nangis semekah itu Pak. Termasuk orang kafirnya juga pada kesel sama Abu Lahab. Lu musuhan, tapi jangan gitu juga. Nah, kotoran lu taruh di sini, lu kan rumah orang, gitu kan? Akhirnya kata Abu Thalib, bersihin nggak lo? Bersihin Pak. Abu Lahab yang buang, dia juga yang bersihin, gitu kan? Itu kan sebuah, kalau dalam kacamata orang Arab, wah itu jorok banget Pak. Gitu, taruhnya di masjid. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita perlu menyadari banyak hal yang perlu kita koreksi. Cuman memang susahnya gini Pak, kan kita orang biasa, kalau kita ngomong sama orang lain kayak gitu, lu ada-ada aja lu, gitu Pak, ya kan? Makanya saya cuma berharapnya begini, ya sudah, yang penting kita semua tahu bahwa itu nggak boleh. Mari kita luruskan. Setidak-tidaknya secara pribadi kita masing-masing, yuk kita balik lagi kepada standar yang paling dasar. Bulan Ramadan bukan bulan kuliner. Jadi makan gak usah kebanyakan. Cuman memang susah Pak. Kalau udah jam 2 siang, yang namanya makanan itu semua jadi enak kelihatannya. Semua dibeli. Sampai begitu kita buka, ini meja penuh nih Pak, ya kan? Kadang-kadang beranak, kadang-kadang bercucu. Wah gitu. Begitu kita makan, udah selesai. Udah nggak doyan lagi, karena emang lagi nafsu kan. Kalau lagi puasa pas siang-siang, air kali yang coklat kayak Milo gitu, ya kan? Itu kan kebawa perasaan. Nah harusnya nggak gitu. Kita biasa aja, setiap hari kan kita puasa Senin Kemis, biasa aja buka puasa, nggak pakai harus yang mewah-mewah. Kenapa giliran Ramadan jadi harus mewah? Katanya untuk menyambut semarak Ramadan. Ya nggak juga lah, bukan begitu caranya Ramadan Pak. Buka puasa kebanyakan, akhirnya kan perutnya begah, kagak terawih. Lah ini ngapain bela-belain buka puasa bersama, terawih kagak? Itu kan sama aja nyungsang Pak. Ibaratnya orang datang ke pesta udah pakai baju, make up dan sebagainya, pakai jas, pakai dasi, celananya kagak dipakai. Itu kan namanya nyungsang kayak gitu. Nggak dapat yang intinya, gara-gara cuman kekenyangan makan-makan. Itu yang sering terjadi. Maka jauh sebelum Ramadan, sebelum ibadah, coba kita ingatkan lagi dari awal biar kita kembali kepada basicnya. Ramadan itu bukan bulan kuliner. Ramadan itu bulan ya mengurangi makan justru harusnya, begitu kan? Idul Adha begitu juga. Kalau nyembeli ya nyembelilah, tapi jangan ngotorin masjid, begitu. Mau ibadah di masjid ibadah aja, tapi jangan merusakin masyarakat, begitu. Dan seterusnya. Banyak hal-hal yang perlu kita koreksi pelan-pelan, dan kita nggak bisa nyuruh orang duluan. Kita harus mulai dari kita dulu. Ya ibda binafsika lah, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, waktu kita sudah habis, kita tutup sama-sama dengan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.